bersih itu nifasnya, setelah bersih itulah darah haidnya. Darah keluar lebih 60 hari, maka nifasnya hanya 60 hari. Selebihnya itu sucilah hukumnya, sesuai adat suci yang sebelumnya. Ini di antara banyaknya pendapat, semoga menjadi pilihannya tepat. Orang hadas kecil keempat diharamkan sholat atau menyentuh membawa Quran. Sedang hadas tersebut ditambahkan dia dalam masjid dan membaca Quran, kecuali baca dengan niat zikir, maka boleh baca Quran sampai akhir. Tambah 5 bagi yang haid serta nifas, puasa dan bersesuci dari hadas, juga masuk dan berjalan di masjidnya jika takut darah netes setelah haidnya. Kumpul dengan suami dan juga talak, haram bagi suami jatuhkan talak. Semuanya tetap harus dijauhi, walau darah bersih tapi belum mandi, kecuali puasa, wudu dan talak serta masuk masjid. Jika hanya lewat sunnah, tidak memotong kuku rambutnya jika belum bersuci hadas besarnya. Kuku dan rambutnya yang sudah terlepas tak usah dimandikan, dalilnya jelas. Usai mandi dari haid serta nifasnya, sunnah beri wewangian di farjinya. Jika datang haid masuk waktunya sholat, yang cukup dibuat sholat dengan singkat, maka wanita wajib qada sholatnya setelah bersih dan suci dari haidnya. Wajib sholat bila halangan berakhir, jika masih ada waktu untuk takbir. Juga wajib qada sholat sebelumnya, jika memang bisa dijamak sholatnya. Mustahadah disebut daimul hadas, wajib sholat boleh jima walau deras sebelum berwudu. Basuhlah farjinya sumber dengan kapas bagian dalamnya. Jika masih meredas maka balutlah dan pakai celana dalam perkeratlah. Jangan sumbat bila sedang berpuasa atau pada dirinya timbul bahaya. Niat supaya boleh sholat yang fardu satu, wudu untuk satu, sholat fardu darah bersih saat dia sedang sholat, batal wudunya wajib ulangi sholat. Kecuali tahu bersihnya sesaat yang tak mencukupi untuk wudu dan sholat. Dari basuh kemaluan hingga sholat harus segera dan tidak boleh lambat, kecuali untuk sempurnanya sholat seperti qobliyah dan mencari kiblat. Darah yang melebihi maksimal haidnya atau nifasnya istihadah namanya. Warnanya darah untuk yang mustahadah, darah yang terlemah sampai yang terkuat, keruh dan kuning lalulah warna coklat, juga merah serta hitam yang pekat. Kental atau bau tak usah peduli, ini pendapat Al-Imam dan Ghazali. Mustahadah haid itu terbagi dua, yaitu muqtadiah dan muqtadah. Jika belum pernah haid serta sucinya, maka muqtadiah artinya pemula. Jika sudah pernah haid serta sucinya, maka itu muqtadah bukan pemula. Masing-masing muqtadah dan muqtadiah ada mumayyizah, ghairu mumayyizah. Mumayyizah itu bisa membedakan, ghairu mumayyizah tak bisa bedakan. Mumayyizah terdapat dua syaratnya, darah kuat haruslah sampai jumlahnya 24 dan tak melewati di 15 hari secara pasti. Lemah yang bersambung tidak boleh kurang dari 15 hari, juga malah lemah boleh kurang dari 15 jika darah kuat hanya 15. Darah lemah bersambung itu adalah yang tidak terpisah oleh darah kuat. Bersihnya darah sama dengan yang lemah, maka boleh memisah darah yang lemah. Pemula tak penuhi syarat tamyiznya di 30 hanya sehari haidnya. Lagi jika dia mumayyizah, maka seluruh lemahnya istihadah. Keluar dan sangat lemah, maka darah lemah hukumnya haid juga, dengan syarat keluar setelah kuat tak lebih 15 dengan yang kuat. Juga tak terpisah oleh yang terlemah, jika tidak maka haid yang kuat saja yang sudah pernah haid serta mumayyizah yang kuat haid dan yang lemah istihadah. Kecuali jika terpisah
Agak maju coba. Coba maju ya. Tadi maju ya, yang belakang. Eman sama kalau di belakang. Ayo Mbak, yang belakangnya apa sampai yang di tengah? Digenepi. Sebentar, ngajinya mek 1 menit ini tentang head Mbak. Ya ini tentang sperma sampai haji. Head ya. Jadi penting banget. Lek sampai di belakang nanti nggak dengar atau ngobrol sendiri, aku mulai ya. Emang, ya. Mumpung sama di sini loh. Oh, yang belakang. Toto sing penak wis. Kita tak gemik ya Mbak aku. Langsung ini. Nggak, dengar ya, kalau saya nggak pakai mic belakang dengar boten? Dengar. Oke bagus, berarti suara saya banter. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Lahumul Fatihah. Lahumul Fatihah. Bon. Dengar ya, yang belakang ya. Kemarin sudah sampai bab nopo? Batas usia wanita haid. Sudah belum? Itu sekali. Atau masih tanda-tanda balik? Baru tanda-tanda. Tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik. Sekarang kita bicara tentang usia, oke? Oke. Kula berharap jenengan yang belakang itu mboten sia-sia derek ngaose nggih. Teruse manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sampean ngaji dadi yo ditenani ngoten yang belakang. Nah,
Sebenarnya sama kudune rebutan ning nggon ngarep wayahe. Rebutan ning nggon ngarep karena semakin jauh dengan sumber ilmu juga semakin sedikit dapatnya, Pak. Iku wis enek. Di banyak dengan taklim muta'alim niku wis ngoten niku dijelaskan. Nah, maka kalau sampean sudah ikhtiar di depan, seret yang depan ini. Sudah ikhtiar di depan tapi sampean merasa tidak memiliki apa-apa, yo gak apa-apa. Nanti ya sama niati, ya Allah kalau memang saya belum punya, semoga nanti turun di generasi saya. Allah nanti akan membalasnya di situ. Nah, karena nopo, saya sendiri juga tidak bisa menjanjikan apa-apa tentang ilmu itu, Allah sendiri yang menjaminnya kan begitu. Kenapa ilmu itu terkadang membuat kita rada awang-awangan? Karena tidak bisa disentuh, gitu. Saya kan nggak bisa, oh aku kemampuanku sakmene kan nggak bisa sama buktikan dengan wadah atau apapun kan nggak bisa. Nggak bisa. Yang bisa disentuh itu kan uang loh. Nah, terus seakan-akan bahwa semuanya itu ya barang dan sebagainya itu yang sebagainya. Ilmu itu tidak bisa dilihat dengan begitu saja kan nggak bisa. Oleh karenanya manfaatnya dirasakan di mana? Di dalam hati sampean, di dalam ketenangan jiwa sampean. Itu diantaranya. Makanya Mbak Nggih, pokoknya lek ngaji dimanapun ya diniati betul. Ya, saya sebentar kok, saya enggak lama. Apalagi ini kita berbicara tentang ibadah dan head yang kita bicarakan. Kalau dilalah jenengan wis tahu ngaji, bu alhamdulillah. Ini yang di depan ini semua sudah pernah ngaji, ini di depan ikon halen. Wis tahu ngaji kabeh. Biar yang belakang itu ngaji. Saya sampai gitu. Saya masa nih yang ini yang di depan sudah pernah ngaji hatam dari awal sampai akhir. Wajahnya saya ingat semuanya. Sik pernah ngaji, alhamdulillah luar biasanya. Luar biasanya. Nah, makanya mari kita belajar tentang head nih. Hubungannya dengan saya sebentar tenang aku nggak sulit. Oke, baik kita berbicara tentang usia wanita head. Mungkin sampean waca dhewe, bukunya sama baca sendiri. Saya akan menyampaikannya langsung tanpa saya baca. Pokoknya sampean waca dhewe. Ya. Wis kadung kumbas kok, serangnya to. Bukan wis kadung, tapi ini pun penting. Sekarang batas usia wanita dikatakan haid itu adalah 9 tahun. Aduh Mbak, main HP siki piye? Kurang 16 hari, kurang sedikit. 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Itu batas usia wanita dikatakan haid. Niku sakmonten. Jadi kalau dan hitungannya adalah hijriah. Orang kita kan tukang buri. Harus pentek kok sebetulnya. Mau digantikan. Jadi itu hitungannya adalah hijriah. Seperti yang kemarin saya jelaskan bahwa hitungan fikih itu hampir semuanya menggunakan hijriah. Yang tidak ya cuma sholat. Kalau sholat itu menggunakan matahari, hijriah itu kan menggunakan bulan dong ya. Kalau sholat, waktu sholat itu kan menggunakan perhitungan matahari. Nah, itu usia minimalnya. Jadi lek nek kurang dari usia itu tidak bisa dikatakan haid. Nah, apa yo ada sekarangnya seperti itu. Kalau ada ketentuannya, ya Pak. Kalau itu sudah menjadi rumusan dan ketentuan, mesti ada fenomena-fenomena yang menjadikan itu ada. Rumus itu muncul. Nah, ternyata fenomena saat ini, bocah cilik-cilik itu masih baru kelas 3. Itu ternyata sudah ada yang pernah keluar darah. Nah, itu dihukumi apa? Haid atau bukan? Ya dilihat usianya. Masehi sama Hijriyah banyakan mana? Banyakan Masehi. Kemarin saya sampaikan selisihnya kira-kira berapa? Setiap tahunnya selisihnya berapa hari? 10 hari, kurang lebih 10 hari. Jadi kalau 9 tahunnya Hijriyah dengan 9 tahunnya Masehi, kira-kira selisihnya ada berapa hari? Berapa? 90 10 peng songo Mbak Iro. 90 hari ya. Kurang lebih 90 hari. Artinya dia lebih tua menggunakan tahun Hijriyah daripada tahun Masehi. Masehi ini bocah sik 6. Tapi Hijriyah wis sepuh. Jangan-jangan jenengan ini sekarang bukan 21 ya? Jangan-jangan sudah lebih tua. Nah, hitung aja.
Dicari nanti di hitungan umurku pira ya lek hijriah. Jajan aku 30 tahun. Ya enggak lah ya, enggak sebanyak itu. Itu yang pertama usia. Nah, artinya Mbak, kalau misalkan di usia sebelumnya itu kok keluar darah berarti bukan darah haid atau disebut istihadah. Tapi kalau di antara dua-duanya, jadi misalnya nih usia 9 tahun kurang 20 hari misalnya. Usia 9 tahun kurang 20 hari keluar darah selama 10 hari. Maka dipilah jadi dua. Yang belum memenuhi usia dihukumi istihadah, yang sudah masuk usia haid dihukumi haid. Gitu ya. Paham nggih? Bisa dibayangkan nggih, enggak perlu saya tulis. Tak tulis aja mburi ra ketok. Gitu. Enggak kelihatan. Nah, oke. Itu kaitannya. Nah, kalau misalkan begini, kalau misalkan sesudah 9 tahun kurang 16 hari, berarti katakanlah sudah 9 tahun kurang 10 hari keluar darah, berarti ya itu haid semuanya. Gitu. Asalkan memenuhi syaratnya, nanti ada ketentuannya. Karena untuk dikatakan haid bukan hanya usia. Usia ini salah satunya yang paling penting, yang mendasar. Yang pertama adalah usia, sehingga dia dimasukkan kepada bab khusus. Di subbab khusus ini, usia. Itu tentang usia. Itu yang pertama. Kemudian di bab berikutnya, F ya. Ketentuan darah haid. Nah, ini tak waca saiki. Ketentuan darah haid. Warna, sifat, kuat dan lemahnya darah tidak menjadi acuan dalam penentuan hukum darah haid. Sama perhatikan, ternyata syarat darah dihukumi haid itu bukan menggunakan warna, bukan menggunakan kuat dan lemahnya darah. Itu bukan syarat darah dikatakan haid. Nah, itu digunakan untuk apa? Nah, ternyata itu digunakan untuk pembahasan kuat dan lemahnya darah, hanya untuk menentukan darah haid tatkala wanita mengalami istihadah. Istihadah itu keluar darah lebih dari 15 hari secara terus-menerus. Jadi kalau tidak mengalami istihadah, kuat dan lemahnya darah itu tidak menjadi perhitungan, Mbak. Tidak menjadi perhitungan apakah ini saya haid atau bukan. Tidak enak perhitungan nih. Jadi pokoknya itu masih di dalam masa 15 hari, mau darahnya kuat, mau darahnya lemah, semuanya dihukumi haid. Ya, jadi sekali lagi kuat dan lemahnya darah itu hanya untuk menghukumi istihadah. Jangan-jangan jenengan kalau misalkan haid selama 10 hari, yang 3 hari darahnya lemah, warnanya mek pink-pink tok. Selebihnya rupanya coklat, hitam, pekat, terus genjer-genjer gitu ya, kental banget gitu. Sing sama dihukumi haid cuma itu. Yang pink tadi tidak dihukumi mboten. Kalau masih di dalam masa 15 hari, mau warnanya seperti apapun, ambune koyok piye, itu berkaitan dengan sifat ya. Baunya seperti apa, warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa, itu semuanya dihukumi haid. Ngerti ya? Kemudian dengan demikian meskipun warna dan sifat darah berubah-ubah, kalau masih dalam batasan hari haid tetap dihukumi haid. Batasan harinya apa diantaranya ini? Jadi keluar dihukumi darah yang keluar dihukumi haid apabila memenuhi 4 syarat. Jadi ada 4 syarat darah dihukumi haid. Iki aku kudu nulis. Yang belakang semoga kelihatan. Nah, ini permanen, Mbak. Untung belum saya pakai seperti di Arimah 2 tadi. Kasih permanen saya. Yo gak kena dihapus ya, aku gak tambah hapus. Oh, dikasih. Oke, ada 4 syaratnya. Syarat yang pertama, keluar dari wanita yang usianya minimal 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit. Ini sudah di pembahasan yang tadi saya sampaikan. Di pembahasan pertama. Pembahasan yang kedua, darah yang keluar minimal 1 hari 1 malam jika keluar secara terus-menerus, atau sejumlah 24 jam jika keluar secara terputus-putus, asal tidak melampaui 15 hari. Ini berkaitan dengan minimal keluarnya darah. Jadi kudu 24 jam. Baik itu terjadi selama 1 hari penuh atau lebih dari 1 hari.
Lebih dari 1 hari itu berapa? 15 hari. Batasannya adalah 15 hari. 15 hari baru mencapai 24 jam. Jadi terputus-putus. Kadang hari pertama mek keluar sebentar 3 jam, keluar lagi besok hari kedua berhenti, keluar lagi hari ketiga 4 jam. Nah, itu yang dimaksud dalam masa 15 hari. Yang pertama adalah usia. Yang kedua adalah minimal. Minimalnya adalah 24 jam. 24 jam ini ada 2 kriterianya. Duh, ya seneng kene ra ketok pisan iki. Kelihatan ya, Mbak? 1 hari atau 15 hari. Jadi minimal 24 jam itu ada 2 kriteria. Kriteria pertama keluar 1 hari 24 terus menerus. Atau maksud dari 24 jam itu yang kedua adalah di dalam masa 15 hari. Jadi darah itu tidak harus keluar terus menerus langsung 24 jam untuk dikatakan haid, tidak. Bisa jadi itu keluarnya bertahap. Ukurannya berapa? 15 hari. Ukurannya hanya 15 hari. Kemudian syarat ketentuan yang ketiga adalah maksimal. Maksimalnya 15 hari. Tidak bisa lebih dari itu. Maksimal itu menggunakan hari, bukan menggunakan jam. Jadi hari 15 hari ya wis 15 hari itu. Bukan kok 15 kok pengen jam 15 peng 24 hitung nambah. Tidak menggunakan itu ya. Tidak menggunakan. Jadi lah minimalnya 24 jam. Kenapa maksimalnya tidak menggunakan jam juga? Sehingga ketika tidak memenuhi 15 hari itu dihitung dengan jam 15 ping 24. Lah kuwi kok suwi-suwi setahun lho, Mbak. Lah lek nek keluare mek sedina mek sak trit lah ngenteni kuwi proyo sebar donyane. Nah, makanya tidak bisa. Itu lebih sulit sama nanti hukumnya. Itu nggawe rumus itu kok ulama mesti repot neh kok. Piye kira? Makanya ini adalah ketentuan yang sudah diijtihadi dengan sedemikian rupa bahwa maksimalnya adalah 15 hari. Tidak menggunakan jam. Paham ya maksud saya? Nah, kemudian yang terakhir adalah berhentinya, pemisah. Keluar darah, KD itu adalah keluar darah, bukan Krisdayanti. Kemudian berhenti, B itu berhenti. Nah, KD. Nanti kita akan menggunakan banyak istilah ini. Jadi kalau itu terjadi pada anak yang sudah pernah haid, ya, bukan anak yang baru pertama loh. Kalau yang baru pertama ini tidak berlaku karena sek pertama. Bagi yang sudah pernah haid itu harus dipisah masa suci atau berhentinya itu minimal 15 hari. Tidak boleh kurang. Tapi boleh lebih. Mau suci 5 bulan, 1 tahun, 2 tahun nggak apa-apa. Pokoknya tidak boleh kurang dari 15 hari. Jadi keluar darah pertama, kemudian berhenti, keluar lagi. Nah, yang keluar laginya itu loh, kuwi kudu dipisah 15 hari minimal untuk bisa dikatakan haid. Keempat syarat ini, Mbak, mulai dari usia, minimal, maksimal sampai masa berhenti itu harus terpenuhi. Tidak bisa salah satunya ndak cocok. Misalnya usianya ndak terpenuhi, masih seumur 8 tahun, usia tidak terpenuhi. Tapi kedua, ketiga, keempat terpenuhi, yo ndak bisa. Ndak bisa dihukumi haid. Jadi keempatnya itu harus total terpenuhi. Tidak seperti tanda-tanda balik. Kalau tanda-tanda balik saman salah satunya saja kan bisa dikatakan balik. Ada 4 tanda balik. Salah satunya saja sudah terpenuhi, sudah bisa dikatakan balik. Sudah keluar haid sesuai usianya, ya wes sudah balik. Tapi kalau haid tidak bisa. Keempatnya harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi bagaimana? Bisa jadi itu dihukumi istihadah atau bisa jadi dua-duanya, baina-baina. Ada haid, ada istihadah. Nanti ada di bab khusus. Ada di bab sendiri. Oke, itu. Kemudian
Nah, ini di sini dijelaskan pada umumnya perempuan itu mengalami haid 6 sampai 7 hari. Itu umumnya. Terus sehingga sucinya itu 23. Kalau misalkan 1 bulan 30 hari, haidnya 7 hari, berarti sucinya 23. Tapi itu juga tidak bisa menjadi perhitungan. Itu hanya pada umumnya. Nah, wong biasanya loh ya, haidnya 5 hari, sucinya 20 hari, ku ya wis biasa kok, nggih toh. Jadi hitungannya, kalau haid itu hitungannya bukan bulan. Oh, 1 bulan nih, September ada September, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. September 30 hari. Terus 30 hari itu sampean haidnya 5 hari. Sama secara otomatis menyimpulkan, oh iki nanti suciku berarti 25 hari. Nanti ketika haidnya dia masuk di bulan Oktober, hitungnya yang kayak bulan Oktober tidak bisa. Jadi haid itu hitungannya tidak menggunakan bulan yang 30 atau 31 atau 29, tapi yang menggunakan hari per hari. Hitung dino per dino. Boleh haid 5 hari, suciku berapa ya? Ya disesuaikan. Enggak kemudian sama nularang sendiri, oh iki langsung tak kurangi 30 kurangi 5 sakmene loh. Ini untuk pelajaran matematika. Tidak bisa demikian ya. Jadi ada hitungannya hari per hari. Tidak menggunakan bulan. Itu. Terus wanita dalam 1 bulan itu bisa haid 2 kali dan sah. Enggak apa-apa, Mbak. Misalnya haid yang pertama 3 hari. Kemudian sucinya baru 16 hari. Kemudian keluar darah lagi. Lah itu kan masih dalam hitungan 1 bulan gitu. Urung enek 30 dino. Nah, itu yang kemudian bisa 1 bulan wanita itu haidnya 2 kali, bisa. Dan sah saja asalkan memenuhi syarat itu. Memenuhi syarat itu. Terus lagi, bagaimana kalau dia tidak pernah haid? Jadi misalnya setahun haidnya mek ping pisan, yo nggak masalah, pokoknya memenuhi itu. Memenuhi 4 syarat itu. Jadi sebelum dikatakan haid, darah itu harus memenuhi syarat. Darah dikatakan haid kalau sudah memenuhi syarat ini. Kalau belum memenuhi syarat, berarti belum bisa dikatakan haid secara sepenuhnya. Gitu ya. Oke. Kemudian hal-hal yang harus dilakukan wanita saat datang dan berhentinya haid. Nah, ini yang penting. Oh ya, sebelum ke bagian G, ini ada sehingga dari hal ini Mbak nggih disimpulkan bahwa minimal haid, aqallul haid, paling sedikitnya haid adalah 24 jam. Aksaru haid, paling oke haid itu 15 hari. Tidak boleh lebih. Terus mantun ngoten, nggih. Suci, aqallu tuhri, sucinya. Suci itu minimal adalah 15 hari. Paling sedikitnya aqallu tuhri itu 15 hari. Paling banyaknya mboten enten batesane. Berapapun, pokoknya minimal segitu. Minimal 15. Hal-hal yang harus dilakukan wanita saat datang dan berhentinya haid. Saat darah haid datang, seorang wanita wajib menghindari hal-hal yang diharamkan sebab haid, yang insya Allah akan dipaparkan dalam bab mendatang. Nah, di samping itu ia harus menjaga jangan sampai sesuatu yang dipakai dalam ibadah terkena najis darah haid. Bila darah yang keluar telah mencapai batas minimal haid 24 jam, maka tatkala darah berhenti ia wajib mandi setelah melaksanakan rutinitas ibadahnya. Bila kemudian darah keluar lagi, maka ia diwajibkan kembali menghindari hal yang diharamkan bagi wanita haid. Dan jika darah berhenti lagi, ia wajib mandi lagi, begitu seterusnya. Kemudian ini, wis intine ngeten. Ngeten Mbak nggih. Kalau di bagian yang nomor 2, minimal itu kan 24 jam kalau terus-menerus. Lah, kalau tidak terus-menerus selama 15 hari, itu berarti misalnya beberapa jam. Jadi keluar darah yang pertama itu nggak lancar wis. Sebentar, cuma 7 jam. Kemudian berhenti. Maka ketika 7 jam berhenti itu, sampean ketika mau melaksanakan sholat wajib hukumnya. Pokoknya mandek ya sampean wajib sholat. Tapi sampean tidak perlu mandi. Kenapa? Karena baru 7 jam keluar darahnya. Belum 24 jam. Nanti kok keluar darah lagi, ya sampean mandek maneh, ndak melakukan aktivitas apapun terkait dengan ibadah, nggak sholat, nggak puasa.
Kalau berhenti lagi, darah kok berhenti lagi, ya dihitung. Darahku kemang, iki ditambah iki wis 24 apa belum? Kalau belum ya cukup wudhu saja. Cukup wudhu tok, wis gak perlu mandi. Tapi kalau kemudian di hari berikutnya dihitung sudah 24 jam, terus kemudian berhenti, sampean wajib mandi. Jadi hitungan terkait 24 jam ya, sekali lagi saya tegaskan, hitungan terkait 24 jam itu adalah dalam lingkup 15 hari. Tidak harus satu hari terus menerus. Jadi bisa jadi selama 15 hari itu dikalkulasi baru 24 jam. Tapi tidak boleh melebihi 15 hari. Bagaimana kalau sudah hari ke-16? Hari ke-16 itu loh baru genep 24. Bagaimana? Nah, itu tidak bisa. Dikatakan oh ini berarti head. Enggak, itu nanti ada perinciannya. Itu sudah masuk mustahadah. Gitu ya. Jadi kudu pas dipolasino. Enggak boleh lebih. Nah, kalau ternyata di dalam 15 hari yang keluar darahnya itu lebih dari 24 jam. Jadi misalkan ada 50 jam atau 60 jam ya ora apa-apa. Pokoknya enggak melebihi 15 hari. Niku ngoten. Nah, kapan darah itu dicek berhenti? Nah, pas misalkan di jam-jam itu berhenti, lek ngecek piye, Mbak? Sama ngecek darah berhenti piye? Diraba, diterawang, dimasukkan kapas, ya, dengan kapas. Kapas dilebetne di varginnya, kemudian dilihat warna masih ada warna darah atau enggak. Kalau tidak berarti sudah dikatakan berhenti. Jadi tidak mboten hanya dengan pembalut. Ning pembalut ketoke wis resik, tapi ternyata terus wis resik, wah aku wis gak keluar, ini sudah bersih nih di pembalut. Terus akhirnya sampean mandi keramas, tidak cukup. Jadi kudu didelok gawe kapas. Kapas Mbak nggih atau semacamnya, tapi tidak menggunakan tisu. Lek tisu mesti carry. Jajalan to, mesti lek carry. Seret ngono. Ora katut niku. Malah carry malah kena didelok, malah dibolot. Ya. Kalau kapas begitu, kalau tisu begitu. Terus kapasnya gunakan yang warna putih. Sekarang kan ada kapas itu warnanya pink, hijau, kuning kan apa enggak kuning? Pink yang saya tahu, pink, hijau itu. Nah, darah head itu Mbak nggih. Sok kadang lek wis terakhir-akhir itu ada semburat warna pink merah seret koyok benang. Bercampur dengan warna putihnya cairan. Lah kuwi lek sampean cek nggih kapas sing rupane pink, kuwi mesti tempuk. Pemene kok cek nggih kudunge sampean sing rupane pink. Ya ampun. Ya iku mau, pokoknya lek sampean kapas rupane pink, kuwi mesti tempuk rupane. Jajal lek gak percaya. Terus malah sing warna hijau, engko sampean kira gak kelihatan berinya. Ya pokoknya pakai kapas yang warna putih. Bisa ndak harus menganjurkan sampean kapas merek ini, wah aku ora dodolan. Ya tuh. Kapas apapun yang membuat sampean nyaman terus ora carry. Kapas yang murah mesti carry. Kok kapok ae sampean klumpukne ning omah. Turu kapok. Aduh ya Allah. Oh ya sik usum ya saiki. Kalau saya dulu kan ya sik usum pakai bantal tapi ra Mbak ora tak gawe ndelok head. Nah itu ya. Jadi biasanya lek nek kula saya ndak tahu yang lain karena saya itu prinsipnya hemat pangkal kaya apa diniran duit ya toh. Jadi lek pun meh suci, kula niku enggak pakai pembalut. Enggak pakai pembalut, pembalutnya dilepas tinggal sini saja kalau sudah mendekati hari suci. Karena kan wis apal, oh iki berarti aku suci. Sehingga apa yang saya lakukan gantine pembalut itu kapas. Setiap kali ke kamar mandi mau pipis saya cek dengan kapas. Dan itu harus sering. Kalau sudah mendekati masa suci kudu sering. Enggak bisa sampean sudah nggak kelihatan ini di pembalut subuh nggak kelihatan tapi sama cek itu subuh dengan kapas wah serupane saya coklat marina sama suwante ngenteni kok atus saya pas arepe maghrib delok wayah arepe maghrib bae kapas maneh lho wis resik terus sampean mandine ketika maghrib tidak bisa. Jadi bagaimana? Ya pokoknya lek sampean sudah cek dengan kapas di pertama coklat harus sering ngecek. Setiap ke kamar mandi mau pipis dicek, mau pipis bukan setelah pipis. Lek setelah pipis sampean cawi mestian. Lek wis resik nggih apa sampean cek. Wong wis resik kok. Ya sebelum pipis cek seret. Nah, masih ada coklat. Enteni maneh mengke ketika zuhur.
masuk waktu sholat atau habisnya waktu sholat. Ngeceknya 2 kali itu. Mau masuk sholat atau ketika sholat awal, jadi duhur awal dicek. Mungkin duhur mau habis, cek lagi. Masuk waktu asar, cek lagi. Selesai waktu asar, cek lagi. Kenapa menggunakan waktu sholat? Karena haid berhubungan dengan waktu sholat. Dengan sholat apa yang harus kita lakukan dan harus sholat apa yang kita qadha, hubungannya dengan itu. Maka lebih mudah seperti itu. Timbangannya tak akan ngecek ben 5 menit pisan. Kan enakan itu kan? Nah, waktu sholat. Nah itu. Jadi tidak usah dipakai ribet. Loh, nah bagaimana kita tahu 24 jam? 24 jam itu caranya bagaimana? Ya dikira-kirakan. Sama tidak usah ngoyo harus saklek. Keluar darah jam 10 lebih 5 menit lebih 3 detik. Ampun tenan sih. Tidak perlu yang sesulit itu. Jadi karena darah haid itu rasa keluarnya berbeda, ya Mbak. Menurut kula berbeda. Dan tentu pasti berbeda dengan keputihan ataupun cairan-cairan yang keluar dari vagi sampean. Wakeh kok cairan sing dari vagi kita itu. Wong itu jan kaya raya pun. Kaya raya dari dalam tidak bisa diperjualbelikan jangan. Jadi kalau kemudian lek darah haid niku rasane enten anget-angete. Keluar itu mak gerinjel anget. Nah, gitu. Kalaupun tidak gerinjel tapi ser anget. Kalau keputihan boten, keputihan itu juga lho kok teles. Gimana kapan lek metu? Kayak gitu. Enggak berbeda. Itu mesti ada bedanya. Lek nek sampean belum pernah merasakan itu, berarti sampean belum jadi wanita sejati. Sampean iso detail mengerti diri sampean sampai gatel koyo aku iki gatel. Ero iki gatele sebabnya apa? Jan luar biasa. Apalagi terkait haid, pokoknya sampean harus detail. Lek nek urung titen, sekarang sampean harus mencari ketitenan itu. Itu anugerah yang harus sampean nikmati loh. Sampean lek haid seneng toh? Lah kuwi mosok keluar darah haid ora titen. Pro yo piye mosok seneng tok? Ya dititeni keluar darahnya, dititeni dulu. Oh ini. Nah nanti ketika sampean sudah titen nggih dengan hitungan, apalagi lek sampean trep hete mboten mengalami istihadah. Hete punya siklus yang baik, yang bagus, kalaupun maju mundur hanya per sekian hari, berarti itu harus sampean jaga dengan baik. Lek wis koyok ngoten niku nggih to. Lek wis koyok ngoten niku sampean kudu ngati-ngati. Di hari-hari keluar darah, sampean harus ngati-ngati nggawa pembalut ning ngendi-ngendi. Jadi mana tembus? Sampean bawingo golek warung. Lah terus ora enek tokone tutup. Kayak wis ndebol ning kene. Ya Allah, jan sampean priyo bawingo kok tutupin dia jaket sret edok-edokane gaya. Padahal nutupi head. Kasihan sekali yang seperti itu. Dititeni keluar, kemudian nek itu di jam kuliah yuk izin toh Mbak sama dosennya kan bisa toh. Dan Bapak mau izin ke kamar mandi. Nah itu dilihat untuk mengetahui kapan toh sampean keluar darah. Gunanya itu loh Mbak, guyon aku kan hanya selingan. Gunanya yang intinya itu yaitu, oh saya keluar darah di waktu duhur. Oh jam sekian, berarti besok itu sekian, saya harus sekian. Itu untuk mengetahui itu. Jadi kudu dititeni betul. Keluar darahnya dititeni, jamnya apa, kira-kira ya apa. Betul memang diperingan, dikira-kirakan, ndak perlu sampean detail. Iya, tapi sampean yo kudu waspada. Ndak iso sak karepe dhewe. Keluar darahnya masuk waktu zuhur, sampean munine iki kira-kira keluar sebelum zuhur. Padimu kan ndak pengen ngodhoki salat zuhur. Ya ndak bisa. Nanti kita akan berbicara tentang qadha. Nah, kalau keluarnya sebelum zuhur, otomatis tidak qadha zuhur, itu diantaranya Mbak. Nanti ada detailnya. Tapi kalau keluarnya di waktu zuhur belum sempat salat zuhur kan harus wajib qadha. Dilalah jam zuhur kuwi mang saiki 11:30. Lah sampean 11:30 memang sik jam kuliah. Lah zaman keluar dari mana wah iki mang keluare kira-kira ya saurunge 11:30 lah. Iki mang kira-kira sik jam 11 mang. Zaman aku sik kuliah mang pas enek bocah presentasi. Jadi aku ra kudu qadha zuhur ndak bisa. Nek sak karepe dhewe. Nah, maka bagaimana salah satu ikhtiarnya kalau jenengan ndak bisa merasakan, belum bisa merasakan keluar darah itu ada salah satu ikhtiarnya ya dilihat di CD sampean. Lek net taweles berarti cetas metu.
Lekne wis enek garinge ning pinggire enek garinge, kira-kira wis rada suwi. Nggih ta? Nah, seperti itu cara penitenannya. Oke, berikutnya apa yang terus? Oke. Lagi ini, keluar darah kuning. Kuning atau keruh. Ini bagaimana? Nah, ini di sini. Untuk pendapat yang kuat, Mbak, kauli yang kuat, cairan yang warnanya keruh atau kuning, pendapat yang kuat, kauli yang kuat, itu mengatakan masih dihukumi haid. Jika keluarnya diimkan haid, di dalam masanya haid. Tapi kalau keluarnya di pertengahan masa suci, nggih, jadi wis ning tengah-tengah sampai wis haid selesai, kemudian sudah berhenti, sudah suci, di pertengahan itu hari ke-6 suci, keluar itu kuning. Maka bagaimana? Hukumnya tetap suci. Pendapat yang kuat. Pendapat yang di bawahnya itu mengatakan bahwa kuning dan keruh bukan warna darah, sehingga meskipun itu dimasukkan di dalam imkan haid, di masa haid, jadi darah haid warna coklat sudah bersih, muncullah warna kuning. Artinya hati-hati. Kita lihat bangju. Nah, lek kuning itu pendapat yang kedua mengatakan itu bukan warna darah, jadi wajib bersuci. Tapi pendapat yang kuat mengatakan kuning yang setelahnya haid di dalam masa imkan haid itu hukumnya masih haid. Jadi ngenteni piye? Ngenteni resik tenan. Bening, keluar cairan bening ataupun tidak keluar cairan sama sekali. Jadi resik tenan lah intinya ngoten. Itu. Dengan demikian bagi wanita sangatlah perlu untuk menandai waktu keluar dan berhentinya darah dan sebagainya. Nanti kita bahas pokoknya keluar darah itu wajib sampean catet. Wong haid niku wajib nyatet kudu. Untuk apa? Karena sewaktu-waktu mengalami istihadah itu sangat diperlukan. Oke, berikutnya hal-hal yang patut diperhatikan oleh wanita saat mengalami haid. Yang pertama, sunnah tidak memotong kuku dan rambut. Sunnah hukumnya, nggih. Karena ada keterangan kelak di akhirat anggota badan yang belum disucikan akan kembali kepada pemiliknya masih dalam keadaan jinabat. Ini pun pendapat ini juga hilang, nggih, Mbak. Jadi mboten pendapat ini juga dipertanyakan sebenarnya. Tapi sunnah untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut. Nah, bagian kuku dan rambut yang terlanjur terpotong tidak perlu disucikan. Nah, sama nek membaca nadhoman ini mesti ketemu nadhom yang itu. Oke. Bagian yang sudah terlanjur terpotong atau rontok, sampean jongkasan rontok, itu tidak perlu disucikan ketika sampean nanti mandi besar. Tak simpenlah ning jero buku haid. Sok lek wayah suci tak sucikan. Tidak perlu. Maka bagaimana? Disimpan iya, tapi dipendem mawon di tanah atau dimanapun yang sekiranya tidak dilihat oleh selain mahram. Begitu ya. Itu. Kemudian yang B, saat darah berhenti, wanita diperbolehkan mulai melaksanakan puasa. Niat puasa. Jadi darahnya berhenti, sampean boleh niat puasa, tapi tidak boleh sholat. Meskipun belum mandi. Tidak boleh sholat dan tidak boleh berhubungan dengan suaminya. Itu dua hal itu. Tapi boleh niat puasa. Jadi misalnya nih, sampean berhentinya jam 3 dini hari. Pas bulan Ramadan, mergo sampean wedi mandi engko ora nutut. Sampean niat, aku niat besok poso Ramadan, niat wajib. Sah, Mbak. Jadi niatnya sampean itu sah meskipun sampean belum mandi besar. Setelah itu langsung mandi cekak-cekak, tapi kudu cepet. Kenapa? Karena sampean wajib sholat Isya. Berhentinya kan di waktu Isya. Kudu cekak-cekak. Tapi sampean boleh niat, diingati-ingati niat untuk puasa boleh dan sah. Dan itu kemudian bagi wanita yang darah haidnya berhenti dan belum sempat mandi, lah ini biasanya misalnya sampean berhenti jam 9 malam mau tidur sampean cek, loh darahku wis bersih, aku wis suci iki. Tapi mergo bengi adem sampean enggak mandi, sampean enteni jam 2 padahal tambah adem. Jadi jam 2 sampean aku tak masang alarm jam 2 pas setengah 3 ngoten. Boleh, enggak apa-apa. Tapi sebelum tidur itu tadi sampean disunahkan untuk wudu. Lek sampean ndak wudu hukume makruh. Nggih. Wudu ya terus mariono ya dibersihkan farjinya.
Mandinya boleh jam 2, ojo sampai jam 5, dosa pindho. Yang D, biasanya menjelang atau di saat haid wanita mengalami gangguan kesehatan. Di antaranya payudara mengencang dan terasa sakit, pegal-pegal, lemah dan lesu, kudu nesu, perut terasa sakit mulas dan mudah emosi. Tapi hal itu tidak perlu ditanggapi dengan serius. Bagian D iki nek hubungan karo fikih, kecuali lek sampean salat kene wis keju ning ngarepmu enek galon, mari ngono sampean sakit lesune galone kok ngene. Lah kuwi hubungan karo fikih tenan lek. Sampai nesune. Nah, itu maka hal-hal yang seperti itu tidak perlu ditanggapi dengan serius. Pokoknya lek sampean kudu nesu, PMS dan sebagainya, koncone ae sing kon ngalih. Ayo. Aku kudu nesu sumpah. Lah koncone teko gowo piring iki kok gini nesu. Entek Mbak piring. Gawat ya bahaya. Ngoten nggih. Nah, sampun. Itu dia berkaitan dengan haid dan ketentuannya. Oke, kapan 24 jam dikira-kirakan, ngeceknya dengan kapas itu adalah garis bawah yang harus sampean cermati betul. Terus mencatat haid dimulai dari sekarang. Nggih, nek sampean belum punya catatan, belum punya buku khusus, ya segera membuat. Jangan cuma di kalender. Ning kamare sampean nu kalender siji gek catatane reno-reno, atau sampean punya kalender khusus kok nyatet iki ke tanggal 7. Bulane Agustus haid. Nah, sekarang sudah masuk September, tanggalane wis diwalik, sing bulan Agustus kadung kesuwek tinggi ngelap banyu. Hilang guys, rasidot dadi cerita. Lah, apa pentingnya mencatat haid? Iki tak ceritani sedikit saja sebelum kita masuk bab mustahadah. Jadi gini Mbak nggih. Pentingnya nyatet haid niku yang pertama. Meskipun banyak nanti dari sisi kesehatan dan sebagainya. Ini saya bicara tentang dari sisi haid dulu. Sampean mencatat haid kalau mengalami istihadah nggih Mbak. Salah satu cara menentukan perempuan berapa jumlahnya haid dari waktu yang istihadah itu adalah melihat adat terakhir. Salah satunya itu, meskipun ada syaratnya waktu itu. Jadi misalnya nih, bulan Agustus sama haid 8 hari. Kemudian September keluar darah lebih dari 15 hari. Namanya istihadah itu lebih dari 15 hari. Maka yang dihukumi haid adalah disesuaikan dengan sebelumnya. 8 hari, salah satunya nggih, meskipun itu menggunakan syarat. Itu salah satunya. Lah, tidak bisa sampean kemudian mengatakan, "Wah, keluar darah 17 hari. Berarti haidku 15." Kan maksimal haidnya 15. Sing 2 hari berarti istihadah. Tidak semudah itu Farbusu. Tidak seperti itu juga. Tidak sesimpel itu. Jadi kudu enek catatan nih. Menggunakan catatan dan menggunakan adat saja. Jadi nek keluar darah sampai 17 hari, kalau sebelumnya 8 hari, bisa jadi haidnya cuma 8 hari, sisanya adalah istihadah dan kudu ngodhoki salat. Dadi nek 15 dikurangi 8 7 dina ngodhoki salat 7 ping 5 35. Itu kalau sampean nyatet. Lek nek mboten nyatet sampean lali. Agustus kae haidku pirang dina. Duh, kalender wis kenaan banyu, ra kena didelok. Akhirnya apa? Sampean terhitung mutahayyirah, tergolong mutahayyirah. Maknane piye? Salah satunya mutahayyirah itu lek ben arep salat kon adus dhisik. Lah ora repot ya Mbak, wong sampean ae suci ngisak ngenteni jam 2 kok. Lah kuwi malah ngasar adus, magrib adus, ngisak adus, subuh adus, zuhur adus, kayak zuhur kuliah, adus ning jedinge kampus, bah. Adus ning jedinge kampus. Ndak repot banget, itu mutahayyirah, sulit Mbak. Makanya kita belajar agar kita lebih mudah. Tiang belajar, tiang sinau tujuannya itu biar lebih mudah menjalani kehidupan. Tiang niku lek wis kadung ngerti ilmune iku pewenak. Nyapa-nyapa ya pewenak ya enteng. Makanya kita belajar. Ten Mbak nggih? Oke, sampai di sini monggo silahkan kalau ada yang bertanya. Mboten enten? Alhamdulillah. Enak to ya? Mboten. Oke. Di sana-sana loh banyak yang tanya. Sama enggak mesti enggak tanya sak meniki kan. Ini yang depan kan wis mahir kabeh. Wis tahu teh kok pertanyaannya sampai belum saya jawab ini lembaran-lembaran itu dulu. Masih ada yang belum saya jawab. Enggak ada yang bertanya?
Mboten nggih? Alhamdulillah. Oke, pesan saya satu. Sebelum saya tutup. Ini adalah hari ketiga ya. Hari ketiga insyaallah. Ngeten, karena ngaji fikih niku ya rada angel-angel penak nggih dan banyaknya khilafiyah. Oke banget khilaf. Sampean jenengan semuanya kalau sudah pernah belajar haid dimanapun, kitab apapun yang pernah sampean kaji, terus menurut sampean bertolak belakang dengan apa yang saya sampaikan ataupun enek bedone meski titik, sampean sampaikan. Nanti kita sama-sama belajar. Saya mengulang lagi, oh sampean punya pendapat ini, nanti saya tak review lagi, saya cari lagi. Nah, seperti apa? Ibarat yang saya gunakan yang mana? Gitu nggih, saya belajar lagi. Itu yang pertama. Kalaupun sampean belum pernah belajar, entah itu pakai kitab atau dengan guru secara langsung, tapi sampean pernah mendengar, hanya mendengar mendengar dari TikTok thread atau membaca dari Instagram sekilas, kemudian itu bertolak belakang dengan apa yang saya sampaikan, silakan disampaikan. Nanti kita kaji ulang. Kalau ternyata saya yang keliru ya saya sampaikan. Kalau ternyata itu adalah pendapat yang lain ya tetap saya sampaikan. Ngoten nggih? Nah, karena kita ngaji fikih jadi monggo jenengan mungkin sudah pernah belajar lebih dari saya, maka nanti saya yang sampean ajari gitu. Ini kayaknya pendapatnya bukan begitu udah gitu. Boleh. Nggih? Oke, sampun. Ngoten. Terima kasih untuk malam hari ini nggih. Kita tutup, semoga doa saya semoga jenengan semuanya istiqomah. Amin. Ngaji niku uwab kok. Alhamdulillah sampean bisa di sini niku disyukuri. Istiqomah, semoga sampean dimudahkan untuk belajar, dilapangkan hatinya sehingga sampean nanti mencapai ilmu yang manfaat dan barokah. Dan semoga Allah mengampuni kula lekne misalkan apa yang saya sampaikan ada kekeliruannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya